Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nuryansyah, jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik pertama mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, kita langsung saja lihat soalnya. Sini saya memiliki dua soal. Untuk soal yang pertama nanti saya buatkan dalam Word, dan untuk praktik untuk soal yang kedua saya akan mengerjakan dengan praktik. Tugasnya yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Baik, di sini saya sudah mengerjakan untuk flowchartnya. Untuk flowchartnya sudah saya buatkan, jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Untuk yang pertama yaitu dimulai dari start. Kemudian setelah start, berikutnya melakukan input golongan dan jam lembur karyawan. Kemudian akan dilakukan pengujian dari golongan tersebut, dari golongan yang telah diinput. Jika golongan karyawan tersebut golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan karyawan tersebut golongan B, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Namun jika karyawan tersebut bukan merupakan golongan A dan B, maka akan langsung otomatis ke golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Dan setelah sistem deteksi golongan apa karyawan tersebut, selanjutnya akan turun ke pengujian jam lembur. Kali ini jika lembur lebih dari 5 jam. Kemudian setelah tadi selesai melakukan pengujian golongan, berikutnya dilakukan pengujian jam lembur karyawan. Jika jam lembur karyawan lebih dari 9,5 jam, maka gaji lembur karyawan yaitu gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Kemudian jika lebih dari 5 jam atau 9,5 jam, jika karyawan tersebut lembur 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36% dari gaji pokok. Berikutnya jika bukan 4 jam, jika karyawan tersebut lembur 3 jam, maka gaji lembur karyawan tersebut adalah gaji pokok dikali 0,34 atau 34% dari gaji pokok karyawan tersebut. Kemudian jika karyawan tersebut lembur 2 jam, maka gaji lembur karyawan yaitu gaji pokok dikali 0,32 atau gaji pokok atau 32% dari gaji pokok. Kemudian jika karyawan tersebut bukan lembur 2 jam tapi lembur 1 jam, maka gaji lembur karyawan tersebut adalah gaji pokok dikali 0,32
30 atau 30% dari gaji pokok karyawan. Namun jika karyawan tersebut bukan termasuk lembur 1 jam dari atau lebih besar dari 5 jam atau 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, maka karyawan tersebut kemungkinan langsung masuk ke poin yang ini. Karyawan tersebut tidak lembur atau melakukan pengikutan 0, maka gaji lembur karyawan tersebut itu gaji pokok dikali 0 atau disebut tidak lembur. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari gaji lembur karyawan, tahap berikutnya yaitu melakukan total penghasilan atau total penghasilan yang didapatkan karyawan dari gaji pokok dan gaji lembur, itu total penghasilan dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Karena di awal kita telah mendapatkan gaji pokok, kemudian dilakukan pengujian pada gaji lembur karyawan, maka kita sudah mendapatkan berupa angka atau gaji pokok dan gaji lembur. Kemudian untuk mengetahui penghasilannya, kita lakukan total penghasilan dari total penghasilan karyawan tersebut, yaitu gaji pokok karyawan ditambah gaji lembur karyawan. Kemudian outputnya yaitu berupa total penghasilan. Kemudian sudah sampai output selesai. Ini tahap pseudocode-nya, mungkin tahap flowcard-nya segini. Kita langsung ke pseudocode. Untuk pseudocode saya juga sudah membuatkan. Jadi untuk yang pertama yaitu melakukan start, kemudian input golongan karyawan dan jam lembur karyawan, kemudian dilakukan pengujian. Jika golongan sama dengan golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Namun jika golongan karyawan tersebut golongan B, maka gaji pokok karyawan yaitu 6.500.000. Kemudian selain itu, jika golongan karyawan sama dengan C, kemudian gaji pokok tersebut, maka gaji pokok karyawan tersebut 9.500.000. Kemudian selesai untuk pengujian golongan. Kemudian lanjut ke pengujian jam lembur. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38% dari gaji pokok. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 4, maka gaji lembur karyawan adalah gaji pokok dikali 0,36 atau 36% dari gaji pokok karyawan. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur karyawan adalah gaji pokok dikali 0,34 atau 34% dari gaji pokok si karyawan tersebut. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur karyawan tersebut adalah gaji pokok dikali 0,32 atau 32% dari gaji pokok. Selain itu, jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur karyawan tersebut adalah gaji pokok dikali 0,30 atau 30% dari gaji pokok karyawan. Selain itu, selain dari inputan 1, 2, 3, 4 sampai lebih besar dari 5, kemungkinan kan 0, maka gaji lembur karyawan tersebut adalah gaji pokok dikali 0 karena karyawan tersebut tidak melakukan lembur. Dan if ini untuk menyatakan bahwa pengujian jam lembur telah selesai.
mengetahui total penghasilan dari karyawan tersebut, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur karyawan. Kemudian untuk outputnya yaitu total penghasilan dan dijumlahkan tadi, dan selesai. Mungkin untuk sudoknya seperti ini ya. Baik, mungkin segitu pengerjaan tugas pertama mata kuliah algoritma dan pemrograman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon koreksinya untuk pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.